Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang istiqomah di atas petunjuk beliau. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keistiqomahan, kemampuan untuk terus menapaki petunjuk beliau. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih di kajian Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang guru dan bagaimana metode beliau dalam mengajar sehingga menghasilkan kader-kader yang luar biasa, manusia-manusia yang menjadi teladan sepanjang zaman. Dan ini yang kita butuhkan sebagai seorang bapak, sebagai seorang guru. Karena saya sering menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu ini, sadar tidak sadar, setuju apa tidak setuju, Anda adalah seorang guru. Minimal guru bagi anak-anak Anda. Kalau belum punya anak, minimal guru bagi keponakan Anda atau orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nah, ma'asyiral muslimin, makanya kita perlu berguru kepada Nabi untuk menjadi seorang guru. Ya, perlu berguru kepada Rasulullah SAW untuk menjadi seorang guru yang sukses. Karena beliau adalah manusia yang telah membuktikan metode beliau, cara beliau dalam mengajar dan dalam berdakwah adalah yang terbaik. Ya, baik jemaah sekalian, sekarang kita masuk metode yang ke-6 dari metode Nabi dalam mengajar. Kalau dulu satunya yang pertama adalah keteladanan, ini penting ya. Keteladanan dan akhlak serta budi pekerti yang luar biasa. Ini penting. Dan saya lihat rata-rata orang-orang yang berhasil mendidik anaknya, berhasil mendidik keluarganya, atau seorang ustadz atau kiai yang berhasil mencetak murid-muridnya menjadi seorang ulama atau menjadi seorang yang berhasil dalam makna orang yang punya kapasitas dalam beragama ataupun dalam berakhlak, itu rata-rata mereka ini lahir dari guru-guru yang punya teladan yang baik, memiliki akhlak yang baik. Itu kita lihat sendiri di pondok-pondok pesantren misalkan, banyak para kiai, banyak para ustadz yang secara keilmuan dan akademisi mereka rata-rata lulusan SMA, KMI kalau mungkin sekarang ya, KMI. Cuma itu saja. Kalaupun ijazah yang diakui sama negara paling ijazah TK atau SD mungkin ya. Nah, tetapi apa? Mereka berhasil mendidik orang-orang yang luar biasa banyaknya. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menjadi kiai, jadi alim, jadi pendidik, menjadi murabi selanjutnya. Banyak di pesantren-pesantren demikian. Apa rahasia mereka? Rahasia mereka memang kurikulum terpadu. Di antara kurikulumnya adalah apa? Yaitu keteladanan. Keteladanan para kiai dan keteladanan para ulama itu dicontohi dan ditiru oleh murid-murid mereka. Keteladanan mereka dalam menjaga sholat 5 waktu. Keteladanan mereka dalam berhati-hati urusan terkait masalah halal dan haram. Zuhudnya mereka, kemudian semangatnya mereka berdakwah itu menular. Apa ya bahasa menular kan kurang baik ya. Terdistribusikan kepada murid-murid mereka. Karena jemaah sekalian, sekali lagi, boleh jadi lisan kita mengucapkan dalil yang sama, ayat maupun hadis, disampaikan kepada manusia, tetapi berbeda dalam pengaruhnya. Ada orang yang berubah, ada orang yang menjadi baik. Kenapa kalimat ayatnya sama, dalilnya sama, ceritanya sama, tapi menghasilkan manusia yang berbeda? Karena ini pada niat dan juga pada akhlak gurunya. Ya, jadi mereka menyampaikan dengan hati. Sesuatu yang disampaikan dari hati pasti sampainya ke hati. Sesuatu yang disampaikan cuma lewat lisan ya nggak sampai hati, ya sampai lisan saja jemaah sekalian. Nah, inilah jemaah sekalian di antara rahasianya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
sangat antusias menyampaikan dakwah, tapi senantiasa bertahap, tidak langsung kemudian sekali duduk, sekali majelis beliau menjelaskan A sampai Z, tidak, bertahap. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita orang tua untuk bersabar ketika melihat anak-anak kita bertahap dalam belajar. Ada anak-anak mungkin yang usia SD kelas 1, kelas 2 baca Al-Quran nggak mau, malasnya luar biasa. Tapi mungkin dia bagusnya di mana? Di matematikanya misalkan. Bertahap Jemaah sekalian. Ya, bersabar. Jadi seorang guru tidak boleh tergesa-gesa menilai seorang murid. Wah, ini muridnya bermasalah. Tidak. Ya, tapi apa kewajiban seorang guru adalah memberikan teladan yang baik, mentransfer ilmu dengan maksimal, kemudian berdoa kepada Allah untuk murid-muridnya. Sisanya serahkan kepada Allah, Anda jangan berkesimpulan. Boleh jadi murid kita atau anak kita itu netesnya, apa netesnya itu? Apa namanya? Berhasilnya itu usia-usia SMA atau mungkin bahkan ketika dia kuliah atau bahkan mungkin setelah nikah baru kelihatan keseriusannya dalam bekerja, tanggung jawabnya. Masa-masa SMA hura-hura sudah misalkan ya. Nah, masa kuliah mungkin dia sudah mulai berpikir. Nah, saya melihat hal itu dalam hidup saya, perubahan-perubahan orang-orang sekitar saya. Ada orang yang di pondok itu bisa dikatakan, aduh, boleh bisa troublemaker. Ada aja masalahnya, ya keluar tanpa izin, ya pacaran dan sebagainya. Ya. Tapi Masya Allah, kelihatan kan netes di pondok. Setelah mereka di luar, mereka menjadi orang-orang yang serius dalam berdakwah. Serius berdakwah, bahkan mereka serius mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dibandingkan mungkin cerdas-cerdas, ya ada baiknya juga sih ya. Tapi rata-rata paling jadi ustadz mapel. Nggak merendahkan. Paling ustadz mata pelajaran aja kan gitu ya. Atau wali kelas ya. Nah, sementara mereka yang saya lihat biasa-biasa bahkan troublemaker itu justru mereka jadi pengurus yayasan. Kemudian mereka juga ngajar walaupun mungkin mata pelajaran yang mereka sampaikan tidak serumit yang disampaikan oleh yang cerdas-cerdas dulu di pondok ya. Tapi sekali lagi mereka memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat sekitarnya. Maka jangan dulu cepat berkesimpulan. Ada yang anak-anak kita itu ya bahkan sampai kuliah pun masih bermasalah dan saya saksikan ya. Sampai SMA ya bermasalah dolan atau isinya, kuliah ya kadang masuk kadang tidak ya, sampai harus mengulangi semesternya. Dia baru sadar dan baru istilahnya ngeh dengan apa yang harus dilakukan ketika dia bekerja. Setelah kerja baru dia rasakan, oh ternyata bapakku dulu ya kerja ya capek. Untuk mengumpulkan uang 1.500.000 itu Anda kerja dari jam 8 sampai jam 3 setiap hari kecuali hari tanggal merah misalkan. Baru dia sadar, oh ternyata berat sekali. Makanya masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kewajiban kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah adalah apa? Udah kita berdakwah, kita ajarkan yang baik, berikan teladan yang baik, serahkan kepada Allah seraya mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya, udah itu aja kewajiban kita. Kita tidak ada kewajiban untuk memvonis ya. Dan kita tidak boleh tergesa-gesa menentukan masa depan anak-anak kita, ya. Baik. Yang ketiga, kemarin tidak berlebih-lebihan dalam mengajar, maksudnya tidak sering menghindari kebosanan. Ini tidak perlu saya jelaskan, terutama ibu-ibu. Kalau nasihati anak itu ya jangan tiap hari pagi sore ya, seperti zikir aja ya. Pagi dinasihati 1 jam, sore 1,5 jam. Itu nggak bakal masuk jemaah sekalian ya. Yang ada mungkin anak-anak merasa disalahkan terus. Dan itu akibatnya buruk. Satu, anak kita nggak berani mencoba apa-apa karena takut disalahkan. Yang kedua, anak kita menjadi orang yang pasif. Dia bukan orang menjadi aktif. Berikutnya boleh jadi dia minder dan itu sangat berbahaya sekali kalau dia sudah inferior mentalnya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, maka bertahap saja ya, bertahap. Ya kadang diberikan kebebasan, sekali-kali kasihkan HP tapi dari waktu tegas dalam masalah waktu misalkan. Jadi ada ada sisi tegasnya, ada sisi bijaksananya. Kemudian yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sangat muraatu ahwalil muhatabin. Beliau sangat menjaga kapasitas, kepribadian dan juga kondisi masing-masing audien muridnya. Satu dengan lainnya berbeda. Satu dengan lainnya. Mereka yang baru masuk Islam biasanya oleh Rasulullah diberikan banyak toleran.
Tapi mereka yang telah masuk Islam lama, sudah terdidik, Nabi tidak memberikan toleran, bahkan tegas. Ada seorang Arab Badui baru masuk Islam, kencing di masjid, Nabi toleran. Ada sahabat yang meludah di masjid, Nabi merah padam mukanya, sampai beliau mengatakan, adakah di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya? Diam semua. Masjid bukan buat kotoran, kata Nabi. Masjid harus dibersihkan. Akhirnya beliau ambil tongkat, dibersihkan dahak yang sudah mengering tadi dibersihkan. Terus Nabi mengatakan, adakah di antara kalian yang punya minyak wangi? Salah seorang anak mengambil minyak wangi. Lantas Nabi kemudian memberikan wangian di tempat dahak tadi, jemaah sekalian. Saya tanya, mana yang paling kotor, kencing atau dahak? Jawab, mana yang paling kotor? Kencing apa dahak? Kencing. Tapi kenapa yang pertama Rasulullah SAW memberikan toleransi, yang kedua tidak tegas Nabi Muhammad? Karena yang pertama nih baru masuk Islam, dia itu baru belajar. Sementara sahabat yang meludah atau berdahak di masjid, di masjid, mereka ini sudah ngaji sama Nabi bertahun-tahun. Makanya sekali lagi pentingnya kita menjaga mukhotobin, menjaga kondisi orang-orang sekitar kita. Saya rasa mungkin ini yang dilakukan oleh teman-teman kita di Suriah, dan itu husnuzonnya saya. Mereka bertahap sekali, nggak kemudian kudu pakai jilbab. Ya. Buktinya kemarin kan masih ada yang pakai yang nggak pakai jilbab. Bahkan awal perayaan tahun baru rame, ada yang sampai mereka mengundang artis ya di Damaskus itu ya. Tapi saya lihat mereka punya keseriusan bertahap. Buktinya apa? Sekarang sudah ada di daerah Aleppo dimulai dibuatkan semacam markas-markas syariah. Kemudian terbaru kemarin, walaupun dikritik sama orang sekuler, sekolah teater, sekolah musik itu ditutup. Wah, itu dikritik luar biasa. Ya, gue gimana? Sudah nggak punya kebebasan bla bla bla. Jawaban dia adalah apa? Yang lebih tahu dengan kepentingan orang Suriah adalah kamu, bukan kalian orang luar. Walaupun saya lihat sekarang, Masya Allah ya, tekanan orang-orang Barat itu luar biasa. Contohnya kemarin Jerman dan Prancis, menterinya luar negeri datang. Mereka mengatakan Al-Gorbu, bahasa mereka mewakili orang Barat, kayak punya mereka aja Barat itu ya, tidak akan memberikan bantuan kepada Suriah kalau seandainya Suriah masih memakai diktator Islam, bahasa mereka, seperti Afghanistan. Makanya sekarang Afghanistan kan walaupun mereka diisolasi oleh negara-negara Barat, ada sih beberapa negara yang mulai bekerja sama mereka. Di antaranya Cina sama Rusia sudah mulai masuk investasi ke Afghanistan. Yang saya herankan tuh Indonesia ini kenapa nggak investasi ya? Padahal rata-rata ya Indonesia ini kalau kiainya rata-rata Asy'ariyah Maturidi ya, mirip-mirip banget dengan orang-orang Afghanistan itu ya. Ya podo-podo sifat wajib bagi Allah ya. Kenapa ya? Saya nggak tahu juga ya. Nah, jemaah sekalian, jadi mereka memberikan semacam ancaman. Jadi kalimatnya Menteri Luar Negerinya Jerman kemarin kalau Anda lihat, dan Menteri Luar Negerinya Perancis adalah apa? Kami Barat tidak akan memberikan dukungan apapun sampai Anda memastikan bahwa Anda tidak memakai bahasa mereka bukan syariat, tapi semacam raksasa Islam atau feodal Islam atau bahasa mereka itu ya. Jadi itu satu ya. Yang kedua, kami ingin memastikan hak-hak perempuan dan minoritas. Biasa itu adalah bubur dan jualan orang-orang Barat ya, minoritas perempuan. Sekarang pertanyaannya, perempuan di Gaza itu siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya Jerman dan Inggris dan Perancis. Karena Jerman sama Perancis merupakan di antara negara yang paling banyak mengimpor senjata kemana? Ke Israel. Ya, memberikan senjata dan sebagainya ke Israel ya maksudnya. Siapa kalau begitu? Enak cara bagaimana dengan bagaimana dengan bagaimana dengan hak-hak perempuan? Lah perempuan di Gaza kalian bunuh kok ya. Bahasanya apa? Bagaimana hak perempuan, bagaimana hak-hak minoritas. Enak sekali mereka ngomong seperti itu ya. Padahal di Gaza mereka melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sekali. Dan boleh jadi senjata yang digunakan oleh Israel untuk menyerang Suriah pasca revolusi berhasil, itu boleh jadi senjata dari dari Jerman sama Perancis. Jadi mereka ini enak banget ngomongnya ya. Wala zaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum.
Ya, ini istata'u. Mereka terus berupaya memerangi dengan cara apapun agar memurtadkan kita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitalatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian itu mengambil orang-orang selain kalian sebagai apa? Sebagai teman setia. Ya, dalam ayat apa ini? Wahai orang-orang beriman, jangan Al-Imran ya. Jangan kalian itu mengambil orang-orang selain kalian sebagai bitonah, sebagai teman dekat. Ya, sebagai teman dekat. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Kenapa? Karena la ya'lunakum khabala. Mereka ini senantiasa berupaya untuk menyusahkan kalian. Ya. Mereka senantiasa menyusahkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya masa muslimin yang berdoa Allah Subhanahu wa taala ini liciknya mereka dan piciknya mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa bagaimana dengan hak-hak perempuan, bagaimana hak-hak minoritas di Jerman itu jemaah sekalian. Sekarang tekanan terhadap rasisme terutama Islam itu mengerikan sekali. Maka banyak orang-orang yang kemudian orang-orang Muslim yang kemudian keluar dari Jerman. Itu mereka bicaranya apa? Bagaimana nasib minoritas? Nah, minoritasnya mereka serang kok di negara mereka. Jadi jangan terlalu percaya dengan mulut buayanya Barat ya misalnya. Jangan terlalu percaya dengan mereka. Ya. Qad badatil baghdau fi biafwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kebencian mereka terhadap Islam itu nampak dari mulut mereka. Tadi omongan tadi ya, kami tidak akan berikan dukungan. Yang kedua, wa ma tukhfi suduruhum, apa yang mereka sembunyikan jauh lebih besar kebencian tersebut. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan pernah percaya kecuali mereka yang mengikuti agama kalian, yang betul-betul memperjuangkan Islam. Qul innal huda, karena petunjuk yang layak diperjuangkan, yang layak kita berjujur keringat untuknya, hudallah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan itu pikiran manusia, undang-undang buatan manusia, apalagi partai buatan manusia, Anda jangan terlalu serius sampai hadap-hadapan pukul-pukulan. Allah, mereka tuh kalau menang kalah mereka berbagi kekuasaan, yang Anda perjuangkan luar biasa, mereka berpelukan kok ya. Lihat Anies sama Ahok sekarang berpelukan kok ya. Anda jangan terlalu serius untuk urusan mereka. Kalau mereka tidak betul-betul memperjuangkan Islam, udah ya, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah, ya, ay yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla bi yadillah yu'ti man yasha wallahu wasi'un alim. Ini penting ma'asyiral muslimin. Sebuah konsep yang hari ini sudah mulai tanggal dalam pikiran kita, yang terus kita ingatkan. Ya, jangan pernah percaya kecuali kepada mereka yang serius memperjuangkan Islam. Ini penting ya. Lihat walaknya mereka mana. Kalau ada orang-orang yang katanya, wah kami juga peduli dengan kemiskinan macam-macam, lihatlah Anda walaknya kemana. Saya pernah ditemui oleh salah seorang penulis yang menulis buruk banget tentang saya. Dia dosen di Singapura, ya. Jadi alumni sini juga, ya. Cuma dia salah jalan ya. Saya kemudian tak ajak sarapan soto bareng. Mas, kamu kenapa nulis saya seperti ini? Wah Ustaz, ini kan bahaya sekali kalau Ustaz begitu. Saya bahaya di mana sebenarnya? Bla bla bla. Saya bilang begini, udahlah, umur kamu udah berapa? Kok sampai sering menulis tentang gerakan ekstrim di Indonesia, radikal Indonesia, potensi kekerasan Indonesia, potensi terorisme di Indonesia. Wes pokoknya Islam terus yang menjadi yang menjadi objek kajian dia. Antum fungsinya apa kayak gitu? Kira-kira di mata Allah itu berharga apa tidak tuh, saya bilang. Tapi ini demi kebaikan bangsa kita, enggak, itu demi uang sendiri. Terus saya bilang gini, ya, abang ini udah berapa umurnya? Dia udah tua, lebih tua ya. Dia 5253 Ustaz.
Kalau antum sekarang umur 52, pakai jatah tercepat umur umat Islam, itu antum jatahnya tinggal 8 tahun, ya, tinggal di dunia. Kan umur umat Islam antara 60 sampai 70. Jatah umur antum itu tinggal berapa? Tinggal 8 tahun. Udahlah, berbuat untuk Islam yang antum banggakan kelak di hari kiamat nanti sebelum dunia. Tapi saya juga punya punya yayasan sosial juga. Iya sih, saya percaya kamu punya yayasan sosial dan punya dakwah aktivitas sosial. Tapi akhi, selama walakmu bukan kepada Islam dan kamu tulis, kamu berjuang bukan untuk kemuliaan Islam dan umat Islam, kelak di hari kiamat hisabnya sangat berat sebagai ya. Ya dia, terima kasih nasihat. Yang mau berubah atau tidak terserah, yang penting kita menyampaikan. Nah, masalah muslimin, ya sekali dua hal yang hari ini perlu kita ingatkan. Wala itu penting. Orang ini berwala, loyalitasnya kepada syariat atau loyalitasnya kepada demokrasi buatan barat atau loyalitasnya kepada sekularisme, liberalisme yang diproduksi dari rahim peradaban yang tidak mengenal kehidupan terhadap akhirat, peradaban barat. Mereka nggak kenal akhirat, mereka tidak percaya surga dan neraka. Ini kan, mohon maaf, itu kan anak-anak haram yang lahir dari rahim peradaban barat sebenarnya. Kok Anda ikuti, Anda perjuangkan? Ya. Bahkan dicarikan dalil. Sekarang saya kalau lihat sebagian aktivis yang mencarikan dalil tentang islaminya liberalisme, islaminya sekularisme, islaminya astagfirullahaladzim. Sekarang program moderasi beragama, Islam moderat. Jadi dicarikan dalil, ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi wasata itu adalah moderat. Saya bilang, Mas, kentut barat kok terus dicium, ya. Kemudian semprot terus biar wangi, semprot pakai dalil itu ya. Enggak usah. Kita udah punya konsep wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita udah punya konsep al-adl. Kita sudah punya konsep yang sangat komprehensif dalam syariat. Enggak usah lah kita pakai itu segala ya. Udah barang busuk ya. Barang busuk. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi pemikiran seperti ini penting kita hidupkan. Kenapa demikian? Begini. Al-thaqafah al-maglubah, karakter manusia atau bangsa yang terkalahkan, terbudak, ya, selalu membangga-banggakan apa yang dibawa oleh penguasa, oleh penjajah. Selalu begitu. Hari ini kita lihat, nauzubillah min dzalik, umat Islam kan secara sakofah, peradaban itu betul-betul sekarang ditindas, ya mas kalian. Maka apa terjadi? Akhirnya Barat membawa berbagai sakofah mereka, membawa berbagai macam tradisi mereka, budaya mereka, ideologi mereka, konsep berpikir mereka. Karena kita ini tadi ya, budaya musyawarah nggak ada, syuro tidak ada, tidak bisa dijalankan, iqamatul hudud nggak ada, kemudian jihad tidak bisa, dan sebagainya. Akhirnya apa? Konsep-konsep dari Barat ini dicarikan dalil supaya bisa islami kelihatannya. Ya, jadi supaya diislamkan, istilah-istilah seperti itu. Udah nggak usah aja mas kalian. Sudah ada konsep yang luar biasa dalam Islam ini. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Ya, saya lihat mudah-mudahan lah. Saya lihat keseriusan teman-teman kita di Suriah untuk berjuang dan menegakkan Islam walaupun bertahap ini. Ada seriusan mereka. Ya cuma mereka ini harus pintar berdiplomasi juga agar tidak menjadi bulan-bulanan negara-negara yang ada. Ya, jadi kita berdoa aja karena bagaimanapun itu jantungnya umat Islam. Ya, jantungnya umat Islam, jantungnya peradaban dunia ya sana di Mesir. Apalagi segala hal terkait masalah akhirat nanti terjadi di sana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketika mereka baik komitmen dengan syariat itu akan berpengaruh kepada umat Islam di berbagai belahan bumi. Itu kata Rasul, idza fasuda ahlus syam fala khairukum fikum. Kalau seandainya penduduk negeri Syam itu hancur, maka enggak ada kebaikan bagi kalian. Kalau mereka baik berarti sebaliknya apa? Pasti kalian baik. Ini sesuatu yang perlu kita harapkan. Jadi kenapa kita berbicara berlebih-lebih, bukan berlebihan ya. Terlalu banyak porsi yang kita berikan untuk Suriah Palestina. Karena itu adalah jantung peradaban dunia. Itu adalah neraca bagi kebaikan dan keburukan umat Islam.
neraca. Baik jemaah sekalian, poin yang kelima yang digunakan oleh Nabi adalah metode dialog dan tanya jawab. Ini penting. Kadang beliau bertanya, kadang para sahabat yang bertanya, kadang beliau sengaja bertanya, kadang di antara para sahabat yang bertanya. Nah ini metode tanya jawab itu penting sekali. Saya masih ingat ketika saya masih di pondok dulu, buku yang paling laris santri itu adalah biasanya buku-buku yang sifatnya tanya jawab. Contohnya Majmu' Fatwa Syekh Utsaimin dulu ya, paling laris. Kemudian Anda bertanya, Islam menjawab ya. Kemudian tanya jawabnya Hasan Bangil ya. Itu dulu ramai banget ya. Zaman santri. Kenapa? Karena pertanyaan itu mengikat sebuah ilmu. Beda dengan sebuah makalah yang panjang sekali. Kadang selesai baca, itu apa ya maksudnya ya? Kadang orang selesai baca itu maknanya nggak tahu dia. Ini apa? Apalagi bacanya lewat tablet atau lewat HP, baca scroll, udah capek. Tadi bahas masalah apa ya? Nah, beda dengan tanya jawab. Tanya jawab itu biasanya orang memusatkan intisari daripada sebuah permasalahan. Ya. Bagaimana hukum menerima infak misalkan ya dari orang yang jualannya adalah ciu misalnya. Ini kan fokus pertanyaannya daripada ciu dan hukum terkait dengannya. Ciu dari mana, semua gimana di Sukoharjo itu di mana produksi bla bla bla. Akhirnya malah tidak fokus ya. Itu bukan berarti nggak baik, cuma berbeda dengan tanya jawab. Ya. Saya kemarin tanya, Ustaz, kami punya pondok tahfidz, ya. Di antara santri kami itu orang tuanya bukan lagi penjual, produksi ciu. Gimana hukum SPP-nya Ustaz? Waduh, ya juga ya. Nek ditolak lah, masa ditolak orang ingin mencari hidayah. Nek digratiskan lo pondoknya lagi butuh duit. Nek diterima ya jelas-jelas penghasilannya haram. Ini memang luar biasa sih ya. Seperti ya kalau kita pakai jawaban para ulama yang tinjauannya halal haram ya halal saja saya bilang. Tapi kalau tinjauannya adalah warok ya jangan gitu ya. Lalu seperti ya carikan beasiswa kalau Anda ingin betul-betul warok sebenarnya. Ya, jadi memang tanya jawab itu lebih nyaman. Makanya sekarang kenapa podcast lebih disukai daripada sekedar kajian gitu ya. Orang bisa menonton podcast 35 menit bisa dia. Tapi kalau pengajian, ala paling banter jenengan itu kajian online paling 2 menit. Setelah itu scroll, skip itu. Makanya kalau ada yang mengatakan enggak, saya kajian online saja. Alah, saya nggak percaya gitu ya. Jangan antum ustadz aja kadang nggak sabar gitu ya. Saya tuh bisa selesai kajian kajian online kapan? Saat nyetir. Kenapa? Kan nggak mungkin scroll terus ya. Dengerin aja sampai akhir ya. Ya rampung ya. Makanya saya kalau perjalanan jauh, saya mending naik mobil. Kenapa demikian? Saya bisa ikut kajian. Udah selesai misalkan 30 menit. Kalau kayaknya belum paham banget ya ulangi lagi aja gitu ya. Lumayan tuh ya. Sekali 2 kali diulang itu banyak poin yang kita hafal ya. Hadis-hadis yang dulu pernah kita lupakan ingat lagi gitu ya. Gitu. Nah, semacam ini hari ini saya di kendaraan, di mobil itu hampir mungkin sekitar 4 jaman hari ini ya. Karena kesana kemari. Itu saya bisa menyelesaikan 3 kajian Arab Syekh Profesor Dr. Iyad Al-Kunaibi dan 2 kajian berbahasa Indonesia. Lumayan 5 kan ya. Muter ke sana gitu ya. Ya, ada yang nggak paham saya ulangi lagi ini ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, maka tadi pagi ketika saya ngajar di mahasantri saya, mereka nanya berapa referensi, saya bilang adik-adik sekalian, sekarang itu untuk menjadi bodoh itu susah saya bilang. Kenapa? Semua referensi sangat lengkap. Berbahasa Arab kurang fasih, tinggal aja nanti cari subtitlenya. Ada ya produk salah sedikit kan tinggal cari buka kamus ya. Kamus pun sekarang ada kamus online. Enak banget. Enak sekali. Jadi susah untuk istilahnya
Bodoh itu susah sekarang gitu. Sekarang hampir semua aplikasi, terutama yang sifatnya sosial media, itu sudah terkoneksi dengan AI. Ya, bisa cari apa, bisa macam. Saya kan lihat sekarang, saya manfaatkan supaya Facebook, Instagram, kan ada kan aplikasi semuanya. Kemudian YouTube dan sebagainya, enak banget tuh ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi luar biasa Allah berikan kemudahan kepada kita sekarang untuk belajar. Ya, yang penting Anda jelas ulamanya, jelas yang berbicara siapa. Bukan ulama abal-abal nggak jelas kayak sekarang lagi ramai itu antara bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan tidak. Ada seorang ustadz muda yang lulusan Al-Azhar gitu ya. Itu bukunya abal-abal, nggak jelas siapa penulisnya, ya dipakai, bahkan orang sekuler pun dipakai ya. Demi untuk memuaskan syahwat membantah Wahabi ini. Waduh ya. Udahlah, konflik yang ada di sana tuh nggak usah dibawa ke sini ya. Kenapa? Kita punya masalah besar di negeri kita. Apa itu? Sekularisasi, liberalisasi, kristenisasi, dan nihilisasi Islam di mana-mana jemaah sekalian. Sudah ada keberanian ya. Belum lagi syiahisasi yang luar biasa. Anda lihat kemarin misalkan kalau pernah nonton debatnya Ustaz Kiai Haji Ahmad siapa itu? Syahrin Thorik atau siapa itu dengan orang yang diduga Syiah itu Masya Allah anak-anak Syiah itu saya lihat sudah berani mereka. Berani terang-terangan menjelekkan dan membunuh karakter sahabat sekelas Abu Hurairah. Mereka nulis sebuah buku Al-Janib Al-Makhfi An Rajuli Min Dausi. Ya, Abu Hurairah dari Daus. Itu menulis pembunuhan karakter pada Abu Hurairah. Di antaranya apa? Abu Hurairah suka berbohong katanya. Yang kedua, Abu Hurairah itu apa? Suka nerima suap. Lah, itu untuk apa? Membunuh karakter para sahabat. Dan ini memang kelicikan Syiah. Cara mereka untuk menghancurkan Islam itu yang pertama kali mereka lakukan adalah apa? Mengamputasi, menggunting sanad pertama keilmuan dalam Islam. Siapa sanad pertama keilmuan dalam Islam? Ya para sahabat. Mereka lah yang meriwayatkan dari Nabi Al-Quran. Mereka lah yang meriwayatkan dari Nabi hadis. Mereka yang berguru langsung kepada Nabi. Mereka yang biar langsung kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mereka lah yang menjadi pewaris utama ilmu Rasulullah SAW. Mereka ini apa? Kunci. Nah kita generasi kemudian tinggal ngambil dari mereka. Kalau mereka sedih bunuh karakternya, ya buat apa Sahih Bukhari, buat apa Al-Quran? Ternyata perawinya pembohong, perawinya suka nerima suap. Cara mereka seperti itu, dengan membunuh karakter para sahabat, dengan tuduhan macam-macam, atau membuat rekayasa-rekayasa sejarah yang tidak benar. Seperti mereka menyebut bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya dendam khusus kepada Ahlul Bait, terutama Ali. Makanya Umar tuh pernah mendobrak pintunya Fatimah sampai Fatimah keguguran. Cucu Nabi keguguran gara-gara Umar katanya. Padahal Fatimah itu siapa? Ibu mertuanya Umar. Umar punya istri namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu putrinya Ali dan Fatimah. Ya. Jadi masyarakat muslim mereka betul-betul membuat berbagai macam kedustaan yang luar biasa. Ini bahayanya kita. Apa bahayanya hidup sekarang kalau nggak benar-benar kita belajar dengan serius? Masya Allah, gampang diombang-ambing. Jadi saya kadang berpikir bahwa ya kadang saya ikut pengajian online, daftar kalau ada daurah online. Karena soalnya kalau offline saya mungkin susah untuk ikut. Kadang ada murid-murid, Ustaz ikut juga, iya. Nah, kenapa? Saya belajar tuh bukan sekedar menambah wawasan, tapi untuk menguatkan kembali apa yang pernah kita yakini ya. Menguatkan kembali dalil yang pernah kita yakini. Itu penting ya Mas kalian. Ya, untuk istilahnya mentafbit betul-betul biar mengakar kuat dalam jiwa kita dan keyakinan kita. Kalau enggak sekarang syubhat tuh Masya Allah mengombang-ambing ya. Mengombang-ambing kita. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima sudah, yang keenam sekarang masuk pada metode percakapan dan pertimbangan logika. Ta'limu sallallahu alaihi wasallam bil muhadatsa wal muwazanah al aqliyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat, beliau dengan cara metode muhadatsah. Muhadatsah itu berarti apa? Bercakap. Bedanya sama dialog tanya jawab, ya tanya jawab ada yang bertanya, kemudian Rasul menjawab. Kalau ini ya bercakap-cakap, ngobrol aja. Ngobrol bagaimana keadaanmu, tahukah kamu ini bla bla. Itu namanya metode percakapan. Dan muwazanah al-aqliyah, beliau mencoba untuk metode ini. Bagaimana para sahabat itu dibuat supaya mereka menggunakan logikanya, pertimbangan logika.
Ada beberapa contoh jemaah sekalian. Jemaah sekalian, kadang Nabi Muhammad SAW berdialog dengan para sahabat, tujuannya macam-macam. Bisa jadi untuk melepaskan fitnah syubhat, ataupun mungkin ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari para sahabat, maka beliau diajak dialog, ya. Kemudian kadang beliau ya untuk menetapkan atau menguatkan kebenaran yang pernah mereka dengar dari Rasulullah SAW atau dari Al-Quran. Dan ada berapa ya, kita lihat contohnya. Ma rawahu Ahmad wal lafdu lit-Tabrani. An Abi Humamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoi beliau, anna fatan syaban ata Nabi SAW faqala ya Rasulullah idan li bizina fa aqbala al-qaumu alaihi fajazaruh wa qalu mah faqala sallallahu adnuh udnuh fadana minhu qariban fajalasa faqala sallam atuhibbuhu li ummika qala la wallahi ya Rasulullah ja'ani Allah fidaka walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Qala afatuhibbuna li ibnatika qala la wallahi ya Rasulullah ma ja'alani Allahu fidak ya Rasulullah ja'alani Allahu fidak qala walan nasu yuhibbuna li banatihim qala afatuhibbuna li ikhtika qala la wallahi ya Rasulullah ja'alani. Panjang banget ceritanya, saya langsung ringkas. Jadi di antara tujuan dialog Nabi itu adalah untuk mencabut pikiran-pemikiran yang menyimpang atau akhlak yang menyimpang dari para sahabat. Ya, sahabat juga manusia, kadang di awal-awal mereka berislam itu ya bermasalah. Ada yang niatnya tidak lurus, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Contohnya siapa? Abu Talha. Abu Talha itu kaya raya, bapak tirinya Anas bin Malik. Dia melamar Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Talha, laki-laki seperti kamu itu tidak layak ditolak lamarannya. Tapi mohon maaf, jadi yang dilamar janda muda, orang bilang sekarang jamu. Laki-laki seperti kamu gak layak untuk ditolak lamarannya. Lah kenapa? Ana muslimah, ana mu'minah, wa anta kafirah. Musyrik. Saya udah mukmin, kamu masih musyrik. Lah terus maumu gimana? Aslim wa dzalika mahri. Udah kau masuk Islam, itulah maharku. Masuk Islamnya karena ingin menikahi Ummu Sulaim. Tapi kata para sahabat, fahasuna islamu. Islamnya membaik, dikemudian membaik. Oh, dia ikut terus Nabi, membaik. Jadi antum kalau punya teman yang niatnya tidak benar, masuk pondok tidak benar, kemudian ikut pengajian tidak benar, dibiarkan dulu ya. Nanti lama-kelamaan itu dia akan baik secara bertahap. Ya, oh dia mulai tahu ini itu nggak masalah ya ikut. Termasuk kalau ada intel yang ikut pengajian rutin nggak masalah ya. Siapa tahu nanti dia kemudian minimal mungkin dia akan melakukan pembelaan. Oh ternyata Ustadz tidak se ekstrim yang digambarkan oleh jenengan, Bapak Komandan misalkan. Kalau lumayan bisa memberikan pembelaan. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini ada salah seorang pemuda. Dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya izinkan untuk berzina. Ya, parah banget ya. Minta izin untuk berzina, bukan ngerokok loh ya misalnya. Orang-orang pada mencelanya mengatakan, piye iki bla 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 bla. Tapi dengan santunnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, udnuhu minni, dekatkan sini. Dia mendekat, terus dia mengatakan, Rasul mengatakan, kamu punya ibu? Punya. Kamu suka nggak kalau ibu dizinai sama orang lain, sama orang? Enggak lah, wallah, tidak ya Rasulullah. Mending saya mati daripada itu terjadi. Demikian juga orang lain tidak suka kalau ibunya dizinai sama kamu. Baik, kamu punya anak perempuan, iya. Dan maukah kamu kalau anak perempuanmu dizinai sama orang lain? Tidak ya Rasulullah, mending saya mati daripada itu terjadi pada anak perempuan saya. Demikian juga laki-laki lain tidak suka, benci kalau seandainya mereka itu anak perempuannya dizinai sama kamu. Baik, apakah kamu punya saudari perempuan? Ada. Apakah kamu suka kalau seandainya saudarimu dizinai sama orang lain? Enggak ya Rasulullah, mending saya bla bla ya, pokoknya enggak suka. Apa jawaban Nabi? Demikian juga orang lain tidak suka kalau saudarinya dizinai.
terjadi pada saudarinya. Apa kamu punya bibi? Apa kamu punya bibi dari pihak bapak, pihak ibu, bla bla. Sama jawaban Nabi. Nah, ma'asyiral muslimin, akhirnya Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada anak muda tersebut sambil mendoakan Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wahsin farjahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya, ampunilah dosa-dosanya, sucikanlah jiwanya, dan jagalah kemaluannya. Maka semenjak saat itu disebutkan anak muda ini orang yang paling benci dengan perbuatan zina atau yang menyerempet ke zina. Masya Allah ya. Ini cara Nabi. Kadang beliau berdialog untuk apa? Agar pikiran terbuka. Ini nggak baik. Ya, dengan logika yang sederhana. Orang lain juga nggak suka kalau itu terjadi pada keluarga mereka. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, begini, kadang dialog itu dibutuhkan bukan untuk secara ilmiah. Karena jawaban-jawaban Nabi itu ya, dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu yang disasar itu selain pikiran, tapi juga jiwa. Kadang kalau jiwa udah kena, walaupun logikanya nggak masuk, orang itu nerima kok. Tapi kalau Islam jelas, logika sama akal pasti dua-duanya terpuaskan dan terjawab. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat ya, ada orang itu yang secara pemikiran mungkin nggak nyanda pemikiran tersebut atau batin banget. Tapi karena sudah kena hatinya, udah kena rasanya, jemaah sekalian, udah kena zauknya, syuurnya, ya, dan sudah kena jinan ataupun hatinya, itu susah. Ya, contoh, ma'asyiral muslimin, saya pernah menyampaikan sebuah kajian terkait masalah sesatnya Syiah di sebuah keluarga. Tapi ada ibu yang sudah kekum, ya, sholatnya udah pakai tanah Karbala ya. Dia bilang, saya tahu kajian Ustaz itu benar, bagus. Saya baru tahu sejarah Syiah seperti itu. Tapi setelah itu ya nggak berubah. Yuk ditanya lah kenapa? Saya lihat teman-teman saya, maksudnya Syiah itu orangnya peduli kepada sesama, paling peduli sama Palestina. Itu kan yang diserang apa? Jiwanya, perasaannya, bukan logikanya. Kalau secara logika gampang kita bantah. Oh, itu Iran itu membantu Palestina bukan dalam rangka memerdekakan Palestina, tapi mereka berupaya untuk merebut Palestina dari kaum muslimin, terutama Al-Aqsa, karena mereka ingin mendirikan pusat pemerintahan. Imperium Persia Raya yang mereka mimpikan itu di mana? Di Al-Quds. Ini loh faktanya, paling nggak benar juga. Jadi kenapa? Yang sudah kena itu ininya, hatinya jemaah sekalian. Sehingga kadang kalau udah kena hatinya itu, maaf, otakku tumpul, nggak bisa berlogika dan bernalar, nggak bisa. Ibarat beginilah, ada orang yang sangat hormat banget sama kiainya. Ya karena mungkin kiainya orangnya baik, peduli sama murid-muridnya. Jadi ini yang kena. Nah ketika kiainya itu rodoknya ya, diajak sholat Jumat misalkan, kula sempun Jumat, pun di Makkah itu. Ya percaya aja, pada pakai logika itu nggak nyambung banget. Oh Makkah belum adzan kok ya. Ya. Kalau di sini Jumatan, ya di sana baru jam 8 gitu ya. Oke. Tapi sekali lagi kenapa? Yang kena itu apa? Ininya, kejiwaannya, jiwanya. Bukan pada nalarnya. Maka ya dialog yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pemuda ini bukan dialog ilmiah, bukan dialog fikriyah, tapi ini namanya dialog nafsiyah atau wijdaniyah, yaitu dialog hati. Kamu punya bapak, kamu punya ibu, kamu punya saudari, itu penting. Ya, orang udah nggak butuh ilmiah kalau udah kayak gitu. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialog lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah apa? Marwal Bukhari wa Muslim al-Lafdul Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kharaja Rasulullah sallam fi adha aw fitrin ila al-musalla faqala ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli an-nar
aktsaru ahli nari. Faqulna wa bima ya Rasulullah? Qala tukthirul li'an wa takfurul ashir. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajuli al-hazim min ihdakunna. Qulna wa ma nuqsa dinina wa aqlina ya Rasulullah? Qala alaysa shahadatul mar'ati mithlu shahadati rajuli? Qulna bala. Faqul fadhaliki min iksani aqliha. Alaysa idha hadas lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Qala fadhaliki min nuqsani diniha. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini ada lafadznya Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu waktu Rasulullah SAW keluar untuk berkhutbah pada saat melaksanakan sholat, maksudnya sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Setelah itu beliau apa? Berkhutbah. Di antara isi khutbah beliau adalah apa? Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah karena saya melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kalian dari kalangan wanita. Fakulna, maka perempuan-perempuan muslimah saat itu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami banyak menjadi penduduk neraka? Maka Rasul mengatakannya, karena kalian terlalu banyak melaknat. Memang perempuan tuh ujiannya di mulut. Kalau laki-laki ujiannya di mata. Ya. Nah, kadang makanya ada salah seorang ulama itu, saya lupa sih, Abdullah bin Baruch itu siapa, mengatakan kesabaran terhadap akhlak dan mulut istri itu, kalau ada laki-laki yang diuji dengan tadi ya, mulut pedas kayak cabai rawit dari istrinya misalkan, maka kalau dia bersabar, pahalanya sama dengan pahalanya Nabi Ayub yang bersabar ketika kena penyakit. Kenapa disamakan? Ayub itu kena badannya, tapi penyakit itu menimpa badannya. Tapi kata-kata istri yang pedas, yang kena apa? Hati. Makanya saya lupa, belum baru salah satu masalah mengatakan di antara ciri-ciri wali adalah apa? Dia sabar atas perilaku buruk dan kata-kata pedas dari istrinya. Jadi kalau antum misalnya punya istrinya wow ngomong nggak pernah berterima kasih bla bla, antum bersabar, antum wali. Masya Allah. Jadi kalau antum diuji dengan istri kayak gitu bla bla, berarti Allah sedang menguji kualitas antum layak jadi wali apa tidak. Iya, bukan saya yang ngomong nih, para ulama yang ngomong jamaah sekalian ya. Ya ini pentingnya bersabar. Ya makanya kan Rasul mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baik pada pasangannya, maksudnya laki-laki. Dan aku orang yang paling baik pada pasanganku. Insya Allah ya. Bahkan kata para ulama, hanya para wali yang bisa bersabar dengan perilaku buruk dan perkataan pedas dari istrinya. Insya Allah. Hanya wali. Kalau antum dikata-katai pedas sama tetangga antum, gampang. Ketemu tetangga paling sehari belum tentu. Tapi kalau itu sama istri, ketemu terus setiap saat 24 jam ya. Itu kan berat banget. Ya. Makanya kalau Anda bersabar, Anda wali. Anda diberi pahala sama dengan pahalanya siapa? Nabi Ayub. Insya Allah ya. Bersabarlah wahai para suami ya. Tukthirun li'an. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan kalian itu suka mengingkari pemberian suami, takfurul ashir. Dalam riwayat lain, bahkan kalau seorang suami memberikan sepanjang pernikahan dia memberikan hal yang baik kepada istrinya, sekali dia menemukan yang tidak dia senangi dari kalian, dia pasti mengatakan, "Please, tahu berbuat baik sama aku." Padahal malamnya baru diajak ke mall loh, dibelikan sepatu, sandal, macam-macam ya. Belas pagi harinya. Belas entek loh sama sekalian ya. Kabeh kebaikan suami hilang. Makanya tadi kata Sufyan atau siapa mengatakan, Anda bersabar dengan mulut istri, bersabar dengan perilaku mereka, pahalanya sama dengan Nabi Ayub. Jadi Anda untuk mendapatkan pahala Nabi Ayub, antum gak usah jadi nabi ya. Karena udah gak ada kesempatan. Antum cukup diuji dengan perempuan kayak gitu ya. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Saya baca sampai terakhir.
Saya belum pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, tapi mampu menghilangkan akal sehat seorang laki-laki yang cerdas. Kecuali kalian, wahai perempuan. Ya, makanya gratifikasi sekarang tuh yang paling disenangi bukan mobil, tapi gratifikasi perempuan. Coba tanya Hasto, ya kan lagi rame nih. Mau buka-bukaan kartu kan, grup Solo sama grup sana ya, lagi buka-bukaan kartu. Oh, saya punya videonya, video gratifikasi bla bla. Ngeri juga ya, subhanallah ya. Baik jemaah sekalian, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta ya. Dulu kita akur, saiki kalau ya udah saling serang gitu ya. Yang menyatukan mereka apa lagi? Yang menyatukan mereka dunia lagi gitu ya. Jadi orang itu kalau berpisah dengan dunia, ya menyatunya dengan dunia, karena dunia juga jemaah sekalian. Terus para sahabat perempuan bertanya, Rasulullah, kenapa kami disebut orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya? Nabi mengatakan, bukankah kalau persaksian kalian separuh dari persaksian laki-laki? Artinya satu laki-laki, dua perempuan. Betul, itu menunjukkan bahwa akal kalian kurang. Dan bukankah kalau kalian itu haid maupun nifas, kalian tidak kalau kalian haid, kalian tidak puasa dan tidak sholat. Betul ya Rasulullah, itu adalah kekurangan agama kalian. Akhirnya ini dialog itu membuat marem para sahabat perempuan. Oh iya, berarti memang akal kita kurang. Terus lebih apa? Ya lambe turah kata orang. Yang lebih ya ini ucapannya. Kalau akalnya kurang. Kemudian yang kedua, mereka memang kurang agamanya. Ya kurang agamanya, makanya bagi laki-laki yang Allah beri kesempurnaan logika dan akalnya, ya harus lebih bersabar ya. Saya kira demikian, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.